Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 4, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam oleh Bapak the best, terfavorit, dan tersmart, yaitu Bapak Dr. Syaparudin SAG MSI. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9, nama saya Siti Matuti, dan di samping kanan saya ada Rizda Febriani, dan di samping kiri ada Fitri. Materi yang akan kami bawakan di sini mengenai tentang distorsi harga keseimbangan muslim. Ada dua sub, yaitu distorsi pasar yang disengaja dan distorsi pasar yang tidak disengaja. Yang akan saya bawakan yaitu distorsi pasar yang disengaja. Ada dua pembahasan. Yang pertama, rekayasa penawaran muslim dan rekayasa permintaan muslim. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu tadlis dan tagrir. dan yang saya akan bawakan distorsi pasar yang tidak disengaja, yaitu bencana alam, dan yang kedua interferensi harga. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai distorsi pada harga keseimbangan muslim. Nah, teman-teman, pasti ada yang baru mendengar kata distorsi. Apa sih itu distorsi? Distorsi atau biasa disebut dengan ketidaksempurnaan pasar adalah di mana suatu keadaan ekonomi mengalami gangguan. Nah, telah disebutkan sebelumnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kamu memakan atau mengambil harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Namun, kita diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara ridha, yakni dilakukan atas dasar pilihan, bukan paksaan. Jika demikian, maka penentuan harga keseimbangan muslim dilakukan atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. No. Harga keseimbangan muslim ini seringkali mendapatkan banyak gangguan. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar yang mengganggu terdiri dari dua, yaitu distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar, dan yang tidak disengaja atau bencana alam. Manipulasi pasar yang mengganggu harga keseimbangan muslim yaitu ada beberapa. Nah, yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu rekayasa dalam permintaan muslim dan rekayasa dalam penawaran muslim. Rekayasa dalam permintaan muslim juga disebut dengan bai najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan atau dijualnya lalu harganya dinaikkan. Bai najasi dalam Islam dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi, agar ada pembeli yang mau membeli dengan harga yang tinggi pula. Nah, yang kedua, rekayasa dalam penawaran muslim. Rekayasa dalam penawaran muslim terdiri dari dua, yaitu ihtikar dan talak rukban. Ihtikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan yang lainnya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Sedangkan talaki rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya, pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga pasar masuk di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak,
harga pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. Bismillah, inti talaki rukban dilarang. Nah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu mengenai tadlis dan tagrir. Tadlis adalah pasar yang ideal menurut Islam apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan atau terjadi kecurangan, atau biasa juga disebut dengan tadlis. Tadlis terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama, tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas adalah mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli dalam jumlah banyak atau sedikit. atau sedikit. Years later. Yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu tadlis dalam harga adalah menjual barang dengan harga yang tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan konsumen atau pembeli. Yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan adalah menunda waktu penyerahan barang kepada konsumen atau pembeli dari waktu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu tagrir. Dalam situasi yang tidak pasti, ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan tagrir. Nah, tagrir di sini terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama yaitu tagrir dalam kuantitas, tagrir dalam kualitas, tagrir dalam harga, tagrir dalam waktu penyerahan. Yang pertama yaitu tagrir dalam kuantitas adalah ketidakpastian kuantitas barang yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu tagrir dalam kualitas adalah ketidakpastian kualitas barang yang ditransaksikan. Yang ketiga yaitu tagrir dalam harga. Tagrir dalam harga adalah ketidakpastian jenis harga barang yang digunakan dalam suatu transaksi. Dan yang keempat yaitu tagrir dalam waktu penyerahan adalah ketidakpastian waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu distorsi pasar yang tidak disengaja, yaitu bencana alam. Nah, bencana alam tersebut adalah bencana yang terjadi karena alam. Nah, contohnya tsunami, gempa bumi, erupsi dan banyak lagi. Nah, bencana tersebut mengakibatkan kerugian materi masyarakat. Nah, efek dari tersebut meningkatnya jumlah permintaan barang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi karena jumlah permintaan meningkat sementara jumlah barang yang tersedia itu tetap, maka harga barang-barang akan melonjak naik. Akan melanjutkan materi selanjutnya yang terakhir, yang interferensi harga. Pengendalian harga dalam Islam ditentukan oleh penyebabnya. Nah, mengutip pendapat ilmu Ibnu Taimiyah Karim mengatakan bahwa jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan,
dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi pasar, permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut. Nah, contohnya ini seperti bencana alam dapat menyebabkan perubahan pada permintaan dan penawaran. Karena itu, kebijakan yang ditempuh yaitu melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan HKM atau harga keseimbangan muslim. Nah, misalnya nih, teman-teman menambahkan jumlah persediaan barang-barang di masyarakat, menjamin kelancaran perdagangan dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kebijakan yang dilakukan pada distorsi pasar yang terjadi secara sengaja yang dapat mengganggu permintaan dan penawaran adalah menghilangkan praktek-praktek manipulasi pasar yang ada di masyarakat dalam rangka masyarakat maka dalam rangka bada bop boom pow. Nah, penetapan harga melalui musyawarah yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap harga, antara lain penjual, pembeli, pemerintah, masyarakat secara umum dan lain-lainnya. Yang menyelenggarakannya adalah pemerintah. Melibatkan semua perwakilan dari pasar. Nah, setelah itu perundingan dan menyelidiki tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah kemudian secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh semua peserta musyawarah, juga penduduk. Nah, kebijakan ini yakni untuk melindungi kepentingan penjual dan pembelian itu sendiri, dan untuk menghilangkan gangguan pada HKM agar dapat berjalan secara normal. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai materi distorsi harga keseimbangan muslim. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kami dan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.